Halo semuanya, selamat datang di channel Ariel Kurnaidi. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang pertama, maka di video kali ini saya akan membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang kedua. Jika kalian belum lihat pasal yang pertama, silakan dulu lihat di sini. Nah, untuk tahu kelanjutannya di pasal yang kedua, saksikan terus video ini. Di pasal yang kedua ini dimulai dengan satu topik, yaitu satu panggilan kepada orang-orang muda. Tuhan ingin agar para orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang berpikir dengan tekun, orang-orang yang bersemangat, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di dalam ladang Tuhan. Tuhan memanggil orang-orang yang tulus, orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, alat-alat Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Jika kita mau melayani Tuhan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan Tuhan 60%, saya 40%. Atau Tuhan 70%, kita 30%. Jangan. Biarlah 100% hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyonya Ellen G. White menuliskan, "Jikalau saja orang muda suka mempelajari Alkitab dan suka menahankan segala nafsu keinginannya, serta suka mendengar akan suara Khalik dan penebusnya, maka mereka itu bukan saja mendapat perdamaian dengan Tuhan, tetapi dirinya pun akan dimuliakan dan ditinggikan." Teman-teman semua, janganlah kita tersesat ke dalam pergaulan yang salah. Janganlah kita membiarkan hawa nafsu kita. Janganlah kita menabur hawa nafsu kita. Karena apa yang kita tabur, itulah juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur hawa nafsu kita, maka buah kebinasaan akan menjadi buah kita di suatu saat nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan untuk pekerjaannya yang besar, pekerjaannya yang dahsyat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Topik yang berikutnya adalah dipanggil pada satu takdir yang tinggi. Kita tentunya sangat bersyukur, kita tentunya sangat bangga karena kita sudah dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jika kehidupan kita di masa-masa yang lalu, jika kehidupan kita di hari-hari yang lalu sudah keluar dari jalan Tuhan, kiranya kita insaf, kiranya kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada perintah Tuhan. Tuhan memerlukan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bekerja di dalam ladang-ladang Tuhan yang sangat luas, yang telah sedia untuk disabit. Nyonya Ellen G. White menuliskan, orang-orang muda yang berpengetahuan cukup, yang menyerahkan diri sepenuh-penuhnya pada Tuhan, yang belum dirusakkan oleh kecemaran dan percabulan, akan beruntung dalam pekerjaannya dan akan disanggupkan mengadakan pekerjaan besar bagi Tuhan Allah. Di kehidupan akhir zaman ini, sudah banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjerumus di dalam pergaulan yang salah. Mereka sudah menyia-nyiakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka telah terjerumus di dalam kehidupan kegila-gilaan, di dalam kehidupan pemborosan. Lalu kita, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Apa kita berpikir, sudah biar saja mereka, itu keputusan mereka kok, ngapain kita ikut-ikutan? Apakah kita berpikir seperti itu? Tentu saja tidak boleh. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada perintah Allah. Tetapi, janganlah kita malah terjerumus di dalam kehidupan yang salah bersama dengan mereka. Karena ada orang yang ingin niatnya untuk menyadarkan orang ini di kehidupan yang salah, tetapi karena dia tidak berpegang pada prinsip, tidak berpegang pada firman Allah, maka dia malah terjerumus, malah ikut-ikutan di dalam kehidupan yang salah. Jika kita ingin menyadarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah berada di luar jalur, yang sudah menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan, kita harus tetap berpegang pada prinsip, pada firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus kepada kehidupan yang salah bersama-sama dengan mereka. Topik yang berikutnya
adalah menjadi pembawa-pembawa terang. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah terang-terang dunia, sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika kita sudah membawa terang kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, maka mereka akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dan mereka akan diselamatkan. Dan mereka yang sudah diselamatkan ini akan membawa terang yang sama kepada jiwa yang lain. Dan begitu terus secara berulang-ulang, sehingga terang kebenaran Kristus bisa terpancar di seluruh dunia ini. Nyonya Ellen G. White menuliskan, "Jangan bimbang akan bekerja bagi Tuhan, karena engkau pikir bahwa engkau bisa buat hanya sedikit." Jika kita bisa melakukan hal yang sedikit, jika kita hanya bisa melakukan hal yang sederhana, jika kita merasa, Tuhan, saya hanya bisa berbagi senyuman, saya hanya bisa berbagi berkat, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa menginjil, jangan takut. Buatlah yang sedikit itu, buatlah yang sederhana itu dengan setia, maka Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan akan menyanggupkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan. Topik yang berikutnya adalah tumbuhkan cita-cita yang luas. Di dalam kita bersekolah, kita bisa menumbuhkan cita-cita kita seluas mungkin karena Tuhan akan menyanggupkan itu. Jika kita bekerja, kita bisa mempunyai cita-cita untuk memperkembangkan pekerjaan kita, untuk meluaskan pekerjaan kita, dan menyerahkan semuanya itu ke dalam nama Tuhan, dan Tuhan yang akan menyanggupkannya. Talenta yang sudah kita miliki, biarlah itu terus kita gunakan, jangan kita pendam. Karena jika kita menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka Tuhan akan membuat talenta kita itu semakin berkembang dan semakin bertambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah membuat talenta yang kita miliki ini untuk pergaulan yang salah, untuk duniawi, tetapi gunakanlah talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menunjukkan diri kita. Ini saya bisa berkhotbah, saya bisa bernyanyi, saya bisa bermain alat musik, tetapi biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Topik yang berikutnya adalah panggilan masuk tentara, bukan tentara TNI, tetapi tentara-tentara Kristus. Jika kita ingin menjadi tentara-tentara Kristus, kita harus mengosongkan diri kita dulu, membersihkan diri kita dulu, dan membiarkan Yesus hadir di dalam diri kita, Yesus bersemayam di dalam diri kita. Jika kita ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam diri kita, biarlah Tuhan yang tampil di dalam diri kita, bukan menonjolkan diri kita. Nyonya Ellen G. White menuliskan, "Hai orang-orang muda, marilah kita tampil ke muka dan perkenalkanlah dirimu dalam pengerja-pengerja bersama-sama dengan Kristus, meneruskan pekerjaan yang ditinggalkannya itu dan menyelesaikannya." Ditulis dalam buku Review and Herald 16 Juni tahun 1891. Biarlah kita menjadi pengerja-pengerja bersama dengan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, agar terang kebenaran Tuhan bisa terpancarkan dan Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Topik yang terakhir di pasal ini yaitu anasir-anasir penting dalam tabiat. Tuhan tidak ingin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan tidak ingin kita merasa bahwa kita tidak berdaya. Tuhan tidak ingin kita tidak mempunyai cita-cita. Tetapi kembangkanlah diri kita. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita gunakan itu sekuat tenaga kita. Biarlah kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah dipendam, dan Tuhan akan memampukan diri kita. Biarlah kita jangan mengikuti pergaulan yang salah. Dan jika kita melihat teman kita sudah melakukan pergaulan yang salah, biarlah kita menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada perintah Tuhan. Dan jika kita ingin menjadi tentara-tentara Kristus, kita harus membiarkan kita bersih. Kita harus membiarkan Tuhan masuk di dalam diri kita, dan Tuhan yang tampil di dalam diri kita. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini.
komen, dan juga subscribe. Juga nyalakan lonceng supaya kalian bisa tahu update video-video terbaru dari saya. Dan juga follow akun Instagram saya ariel.kurnaidi dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di video-video berikutnya.